meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar seperti yang hari ini. Acara ini merupakan serangkaian acara webinar series Data Science yang diselenggarakan oleh AI Creation yang berkolaborasi dengan Kajian Ilmu Komputer UPN Petra Jakarta dengan tema acara Data Cleaning with Python. AI Creation merupakan kompetisi membuat berbasis kecerdasan artifisial dari hingga running menghasilkan deadline. Diselenggarakan oleh BISA AI atau BISA Artificial Indonesia bersama Pusat Kajian Ilmu Komputer, UPN Petra Jakarta, dan Outpro. Disponsori oleh Huawei dan Bayarin. Didukung oleh IAIE atau Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem, Pusat Kajian Ilmu Komputer FIK UPN Veteran Jakarta dengan teknologi partner Huawei, Sprint, FunX, Tampil ID, dan Cloud Kilat, serta community partner Hipmikindo, Eduplex, Tiang Space, dan UXLand. Teman-teman, jangan lupa bahwa AI Creation sedang mengadakan kompetisi. Kompetisi AI Creation resmi dibuka dengan pilihan program coaching dan mentoring startup berbasis kecerdasan artificial batch 1 terbaik untuk tim startup kamu secara gratis. Setiap tim yang terpilih akan mendapatkan coaching intensif untuk membangun dan mengembangkan startupnya nanti. Setiap timeline, acara, dan persyaratan dapat dibaca melalui poster secara jelas, dan AI Creation akan selalu memberikan informasi terbaru akun sosial media dan website AI Creation. Kunjungi website AI Creation untuk mengetahui detail acara Submission AI Creation 2021 dan selalu pantau Instagram AI Creation untuk update info selanjutnya. Hadirin sekalian, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Farhan Rahman, mahasiswa Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, sebagai moderator yang akan memandu acara webinar siang hari ini hingga selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Acara kedua yaitu sambutan oleh Ibu Dr. Ermatika M.Com. Acara ketiga yaitu pemaparan materi oleh Kak Putu Fikola Raditya. Acara keempat, sesi tanya jawab peserta dan narasumber, dan acara yang terakhir adalah penutup. Melangkah ke agenda selanjutnya adalah agenda kedua, sambutan dari Ibu Dr. Ermatika M.Com. Kepada Ibu, disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Dr. Farhan sebagai MC pada hari ini. Yang saya hormati narasumber pada siang hari ini, Nanda Putu Fikola Raditya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu yang sempat hadir pada hari ini, yang saya sayangi adik-adik semua peserta mahasiswa baik dari UPN maupun dari luar UPN yang telah hadir pada siang hari ini dalam kegiatan AI Creation, ya, di mana ini adalah webinar series yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Ilmu Komputer di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali dapat menyelenggarakan webinar yang didukung oleh Huawei, BISA AI, dan Outpro, kemudian beberapa mitra-mitra kita yang mensponsori kegiatan ini. Dan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada mitra dan juga yang setelah ikut mensponsori sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Adik-adik, dengan terima kasih sekali kami mengucapkan ya dari pihak Dekanat Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dengan
kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di dalam pusat kajian ini ya. Ini adalah webinar series yang dilaksanakan mungkin yang beberapa kali. Memang kita sudah banyak sekali melaksanakan webinar, kemudian dan dari narasumber baik dari praktisi, dari dosen, ataupun dari mahasiswa. Dan alhamdulillah ini adalah kegiatan yang narasumbernya dilaksanakan oleh mahasiswa, dan dalam kebetulan pada hari ini Ananda Putu Fikola Raditya sebagai pembicara ya, atau narasumber yang akan membahas tentang data cleaning dengan Python. Ya, mudah-mudahan ini ada sharing ilmu bagi adik-adik semuanya. Ini akan menambah pengetahuan dan wawasan serta kompetensi yang adik-adik nanti akan menjadi bekal bagi adik-adik semuanya ketika nanti harus memasuki dunia kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini memang sudah sangat dibutuhkan ya dalam Python ini. Mungkin itu saja yang adik-adik. Selamat berwebinar. Saya kira Ibu tidak bisa terlalu lama karena dalam waktu yang bersamaan Ibu juga harus membuka ada rapat atau dari EPIKA ya, BEM EPIKA yang FKBBM yang kerjasama dengan beberapa PN. Ya, saya kira itu saja adik-adik. Selamat webinar. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua BEM FIK UPN. Itulah tadi sambutan dari Ibu Dr. Armatika M.Com. Kepada Ibu diucapkan terima kasih. Agenda selanjutnya adalah agenda inti, yaitu pemaparan materi data cleaning with Python. Selamat siang, Kak. Siang, Kak Farhan. Oke, pemaparan materi ini dari Kak Fikola, yaitu Kak Fikola merupakan seorang mahasiswa dan juga member pusat dari Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Nah, baik, langsung saja kita mulai sesi materi ini. Kepada Kak Putu Fikola, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Putu Fikola Raditya dari UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan data cleaning with Python. Apakah sudah terlihat, moderator? Baik, data cleaning with Python. Langkah pertama untuk mengolah data kan itu pre-processing data kan ya. Pre-processing data ini juga merupakan teknik awal dari data mining untuk mengubah data mentah atau yang biasa disebut dengan raw data yang dikumpulkan dari berbagai sumber menjadi informasi yang lebih bersih dan bisa digunakan untuk melakukan pengolahan selanjutnya. Proses ini juga bisa disebut sebagai dengan langkah awal untuk mengambil semua informasi yang tersedia dengan cara membersihkan, menyaring, dan menggabungkan data-data tersebut. Nah, masalahnya terdapat 3 masalah umum yang biasa kita ketemukan ketika ingin memasuki tahap pre-processing ini. Yang pertama itu biasanya menangani missing value, kedua data noise, dan yang ketiga data yang tidak konsisten. Nah, apa itu data cleaning atau data cleansing? Data cleaning ini merupakan suatu metode untuk memperbarui, mengisi, menghapus, dan membuat data menjadi lebih rapi sebelum kita melakukan training atau testing pada dataset yang ingin kita olah. Biasanya di awal-awal kita akan melakukan learning itu, kita akan mencari dataset yang sudah ada di internet. Misalnya ada di website Kaggle, di situ banyak dataset yang tersedia. Nah, di Kaggle itu juga banyak dataset yang bagus, tapi juga ada dataset yang masih jelek. Nah, yang jelek ini belum bisa langsung dilakukan tahap
bikin model. Untuk dataset yang sudah bersih ini dapat langsung dilakukan learning model dengan metode apapun, karena data-data yang ada di dataset tersebut tidak mempunyai record yang kosong. Misalnya dataset hard disease yang ada di Kaggle. Kemudian ada juga dataset yang kotor. Dataset kotor ini maksudnya ada record atau sel yang kosong. Oh iya, record atau sel itu misalnya kayak kotak-kotak yang ada di Excel. Nah, di situ kan banyak kolom, banyak baris. Nah, di salah satu sel itu ada yang kosong. Istilahnya itu kayak missing value atau null. Lalu, kenapa harus melakukan data cleaning ini? Walaupun komputer adalah mesin menghitung yang luar biasa, tetap saja komputer tidak secerdas manusia untuk menentukan mana yang masuk akal dan tidak. Di sini merupakan tugas kita untuk melakukan pembersihan agar komputer dapat menghasilkan data yang kita inginkan. Yang berarti dataset kotor ini dapat tercipta dari kesalahan sistem ataupun kesalahan penggunaan kita atau human error dalam memasukkan atau ketika kita melakukan input data pada sistem ataupun salah melakukan perhitungan. Permasalahan pada data kotor ini biasanya berupa kesalahan ejaan selama entry data, informasi yang hilang, duplikasi data, atau adanya data yang tidak valid. Jadi tujuan dari melakukan data cleaning ini agar dataset yang kita olah mempunyai kualitas yang bagus, tanpa perlu melakukan pembersihan lagi ketika dataset yang sudah kita bersihkan ini akan digunakan kembali. Nah, berikut penyebab dari data-data set yang menjadi kotor. Yang pertama ada kesalahan input. Contohnya ya, iya, y. Nah, ini kan ada 3 ya. Ketiga ini dapat diartikan positif. Artian ya ini juga tujuannya juga cuma satu, ke positif. Tetapi data yang dimaksud positif ini ada 3, padahal menginginkan cuma satu arti, sehingga dapat menyebabkan data menjadi kotor. Lalu kedua ada noise atau outlier. Contohnya min 100 di luar margin. Maksud min 100 ini misalnya pada satuan Celcius. Kan di satuan Celcius itu batasannya 0 sampai 100. Atau juga bisa batasan IPK. Kalau IPK itu kan isinya cuma 0 sampai 4. Tapi kalau diisinya itu misal min 1 atau 5, itu bisa terjadi termasuk ke dalam noise atau outlier. Lalu ketiga itu ada data yang hancur atau rusak. Contohnya itu kosong. Ya ini istilahnya none atau missing value. Terus ada keempat duplikat. Contohnya ini ada bilangan yang sama di 2 record yang berbeda. Duplikat data ini artinya sama, tapi ada 2, sehingga dapat menyebabkan pemborosan memori pada dataset tersebut. Kemudian ada ciri-ciri data set yang bersih. Yang pertama itu ada valid. Maksudnya menggambarkan realita yang sebenarnya atau sesuai dengan aturan dan batasan yang sudah dicek kembali. Lalu kedua ada akurat. Nilainya benar atau mendekati benar. Benarnya ini berlaku sesuai nilai standar. Terus yang ketiga ada komplit. Informasinya lengkap, berarti tidak boleh ada record atau data yang bernilai kosong atau nol. Keempat ada konsisten, sama persis dengan data sekolomnya. Maksudnya ketika isi kolom berupa integer umur, tetapi di kolom tersebut malah berisikan tanggal lahir, ataupun ketika isinya berupa suhu, maka satuan dari suhu tersebut
harus sama. Misalnya kalau mau jadi Celsius, maka semua sel pada kolom suhu tersebut harus Celsius semua. Terus ada seragam, yaitu mempunyai satuan yang sama. Misalnya semua uang ditunjukkan dengan rupiah, ataupun alamat dapat ditulis lengkap dengan kode pos dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk melakukan data cleaning? Nah, ada berbagai teknik untuk melakukan data cleaning. Yang pertama itu ada data removal. Metode yang paling banyak digunakan untuk untuk nilai yang hilang, lebih baik untuk menyelidiki alasan, bukan hanya menghilangkan baris ataupun kolom yang berisi nilai-nilai yang hilang secara asal. Jika seluruh kolom yang hilang cukup banyak, maka data tersebut juga menjadi tidak valid. Lalu kedua, ada imputasi. Metode mendebak ini karena dalam data science seharusnya tidak boleh nebak secara asal, maka dapat menggunakan nilai indikator statistik seperti min, median, modus untuk mengisikan data yang kosong. Terus yang ketiga ada mengedit seperlunya, yaitu mengedit kata-kata yang ada atau data yang ada pada dataset, seperti mengubah kata yang salah ketik, kesalahan huruf, ataupun huruf besar kecil. Biasanya ketika kita ingin melakukan editing data yang diedit ini misalnya berupa tweet-tweet yang ada di Twitter. Di tweet-tweet tersebut kan banyak orang-orang yang menuliskan komentar mereka dengan salah ejaan ataupun salah ketik. Untuk mengeditnya dalam Python, kita bisa gunakan library sastrawi dan juga library stopwords untuk menghilangkan kata-kata tersebut. Nah, berikutnya ada perbedaan data cleaning dan data transformation. Perbedaannya yang pertama itu, kalau dari data cleaning, prosesnya mendeteksi dan menghilangkan record yang rusak dari sebuah dataset. Kalau dari data transformation itu, prosesnya mengkonversi data dari suatu dataset yang ada untuk dimasukkan ke dalam record. Lalu perbedaan kedua, membantu untuk membuat dataset menjadi lebih konsisten, sedangkan di data transformation membuat dataset menjadi lebih mudah diolah. Berikut link dari demo data cleaning yang akan saya demokan. Pertama-tama kita buka Colab. Di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle Titanic, dari kaggle.com. Bisa dicoba, kita download dulu. Nah, ini dataset Titanic, Machine Learning from Disaster. Sini saya menggunakan dataset dari Titanic yang saya download dari ini, yang train CSV. Kemudian saya download. Tapi harus login dulu. Kan saya udah downloadnya sebelumnya. Sudah saya tempatin di folder saya juga. Nah, kemudian kita import dataset yang kita download tadi ke dalam Colab train CSV. Belum ya? Nah, udah masuk. Nah, pertama-tama
Kita import dulu library-library yang kita perlukan seperti ini apa? Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib. Pandas sebagai PD ini gunanya untuk melakukan mengolah struktur data. Iya, tadi sampai import Pandas ya sebagai PD. Nah, gunanya Pandas ini untuk mengolah struktur data dan analisis. Contohnya kayak ngebuat tabel, ngubah dimensi data, ngecek data, dan lain sebagainya. Lalu ada import SNP. Ini gunanya untuk melakukan operasi matematika pada Python di komputer. Lalu juga ada Seaborn sebagai SNS dan juga Matplotlib Pyplot sebagai PLT. Kedua library ini gunanya untuk melakukan visualisasi data agar kita lebih mudah melihatnya. Pertama, kita lakukan dulu baca file yang kita download tadi dengan membuat data frame DFT, lalu menggunakan Pandas dengan syntax read CSV, lalu masukkan nama train CSV. Bila data yang kita download tadi itu berupa file Excel yang formatnya XLSS, bisa langsung diganti CSV-nya dengan XLSS. Ini juga sama. Coba kembalikan lagi ke CSV. Kita jalanin. Iya, importnya belum jalan, lupa. Kita jalanin. Nah, lalu untuk melihat apa saja yang ada di dalam dataset tersebut, kita bisa melakukan syntax head untuk melihatnya. Nah, di sini kan terlihat ada passenger ID, survive, kayak kelas, nama, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Terus untuk ngecek seberapa besar dataset ini, kita bisa melakukan syntax save. Kita jalanin dulu. Nah, di sini menghasilkan 891 dan 12. Maksudnya ini 891 ini adalah jumlah barisnya dan 12 ini adalah jumlah kolomnya. Nah, karena pada materi kali ini kita membahas data cleaning, maka kita langsung saja melihat apakah ada data-data yang kosong di dataset ini. Pertama, kita bisa gunakan sintaks ini isNull dan sum. Maksud dari isNull ini adalah kita mencari dataset di masing-masing sel tersebut ada yang kosong atau tidak. IsNull ini kan artinya kosong. Nah, terus juga dilanjutkan dengan sum. Sum ini artinya menjumlahkan. Jadi ketika digabungkan, artinya kita menjumlahkan data-data yang kosong. Kita jalanin. Di sini ada kolom-kolom tadi yang kita baca di awal-awal. Di sini juga menghasilkan 0, ada angka 177, 687, dan angka 2. Maksud dari 177 ini adalah jumlah sel yang kosong pada kolom H. Terus juga 687 ini adalah jumlah data kosong yang ada di kolom kabin. Dan juga 2 ini juga berarti jumlah sel yang kosong dalam kolom ember. Lalu kita lihat jenis dari masing-masing kolom ini, informasinya. Dengan menggunakan sintaks info. Di sini menghasilkan ukuran dari inputan yang ada di dataset tersebut sebanyak 891 kali masukan. Di sini juga menampilkan kolom non-null count dan type. Kolom ini artinya ya tadi yang kolom-kolom di awal. Terus juga ada non-null count, artinya itu jumlah dari record yang ada isinya. Kan di sini non-null. Beda lagi dengan isNull, kebalikannya. Di sini ada 891, 24 dan 88.
Terus ada juga di type. Di type ini maksudnya tipe data dari masing-masing sel dari kolom tersebut. Kalau di passenger survive by class itu di tipe datanya itu berupa integer, maksudnya kayak angka nominal gitu. Tapi kalau di kolom jenis kelamin ini tipe datanya objek, maksudnya objek ini isinya tuh berupa huruf atau angka yang bisa dibaca atau karakter. Di sini juga ada umur. Oh, tadi maksud saya jenis kelamin ya, nama jenis kelamin. Di sini juga ada age. Di sini tipe datanya float, berarti bisa angka yang ada komanya, desimal. Nah, selain kita melihat nilai yang kosong langsung dengan sintaks info, kita juga bisa langsung melihat dengan visualisasi. Pertama, saya menggunakan library Seaborn, menggunakan heatmap data frame is null yang tadi dengan YesTix labels false, cbars false, dan cmap veridis. YesTix labels dan kalau diisikan true nanti hasilnya nggak keluar. Di sini juga ada cmap veridis. Kita bisa ganti warna-warnanya dengan mengganti cmap ini dengan magma, inferno, dan plasma. Misal kita ganti ini jadi plasma. Ini warnanya berubah jadi biru kuning. Kita kembalikan lagi ke Viridis karena kebanyakan penelitian menggunakan Viridis untuk melihat data-data yang kosong. Di sini warnanya jadi ungu dan kuning. Maksud dari warna ungu ini adalah data kita yang ada isinya, sedangkan yang warna kuning ini artinya data kita yang isinya kosong. Bisa dilihat perbandingannya lebih banyak yang kabin dibandingkan dengan yang edge. Sama seperti informasi yang kita lihat di sini. Kalau edge itu kan jumlah yang terisi itu sebanyak 714. Dan di kabin itu yang kosong cuma 204. Ini yang isi ya. Kalau yang isnal segini nih perbandingannya. Lebih kecil yang edge dan juga lebih besar yang kabin. Juga sesuai, lebih banyak yang kabin untuk warna kuning. Nah, bagaimana cara kita untuk mengganti atau mengisikan kolom edge ini agar warnanya ungu? Di sini saya menggunakan dua metode. Pertama, kita bisa buat fungsi dengan nama kita sendiri yang kita buat dengan mengasumsikan edge dan p-class. Di sini p-class-nya itu adalah tiket kelas 1, 2, 3. Yang pertama itu ada first class, business class, dan economy class. Tiket kelasnya bisa ada masing-masing kategorinya di perkapalan. Ya 1, 2, 3 ini juga dicek dulu apa saja yang ada di kolom p-class pada data frame yang kita buat. Ini ada 3, ada economy class sebanyak 490, ada first class dengan jumlah 216 dan juga business class dengan jumlah 184. Nah, dari fungsi input edge ini kita cek apakah di kolom edge-nya itu is null atau tidak. Jika tidak, maka dicek apakah p-class-nya itu 1. Jika iya, kita masukkan 37. Di sini saya menggunakan 37 itu memperkirakan karena first class itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah sukses, yang umurnya sudah lumayan tua. Lalu juga jika p-class kolom edge-nya kosong, jika p-class-nya 2, maka diisikan dengan 29. Biasanya kayak
umur 29 itu orang-orang yang masih dalam perjalanan menempuh karir. Sedangkan jika kelasnya 3, ELS itu, maka dimasukkan 24, masuk ke ekonomi kelas. Bisa seperti anak-anak muda. Kita kembalikan ke AIDS. Kita jalanin dulu fungsinya. Nah, habis itu kita masukkan fungsi tadi ke dalam data frame kolom Edge, mengaitkan kolom Edge dan P-class. Kita aplikasikan fungsi yang tadi input Edge yang kita buat tadi. Kita cek dengan library Seaborn Heatmap yang tadi sama sintaksnya. Nah, di sini hilang kan kolom Edge-nya. Tidak ada warna kuning lagi. Nah, selain itu juga ada cara kedua. Kita baca lagi dari ulang data frame-nya, dataset-nya. Kita cek lagi apakah is null. Nah, ya, masih is null. Di sini visualisasinya juga masih kosong ya. Masih ada yang kosong warna kuning. Terus cara kedua itu kita bisa gunakan metode Vilna, yaitu untuk mengisikan kolom pada data frame kolom tertentu. Di sini saya memasukkan edge dengan menghitung nilai min dari kolom edge. Kita isi, kita jalankan. Di sini kita cek lagi. Nah, sudah kosong. Tidak ada warna kuning. Di sini kan masih ada ya, kolom kabin yang banyak banget nih warna kuningnya. Ini bisa kita gunakan cara untuk menghapus kolom kabin ini. Di sini saya menggunakan dua metode untuk menghilangkannya. Yang pertama, bisa langsung kita drop kolom kabinnya dengan sintaks drop. Pilih kolom tersebut kabin, inflash true exist 1. Kita jalanin. Habis itu kita cek lagi di heatmap-nya apakah ada data yang hilang apa enggak. Nah, di sini datanya udah kosong, udah nggak ada yang warna kuning. Tapi di sini kolom-kolomnya tidak menampilkan kolom kabin karena sudah di drop tadi. Terus cara kedua itu kita isikan unknown pada data frame tersebut. Kita baca ulang datasetnya. Langsung aja ke heatmap. Balik lagi ke awal. Terus kita kolom kabinnya itu kita isi dengan unknown, artinya kosong. Nggak apa-apa unknown, asal bukan null atau none. Ini kita jalanin. Terus kita cek lagi. Nah, di sini masih ada kolom kabinnya. Tapi kolom edge-nya masih ada warna kuning karena tadi belum kita isi kolom edge-nya dengan fungsi yang kita buat. Di sini saya langsung saja menggunakan nilai rata-rata. Terus kita cek. Nah, sudah hilang dari warna kuning. Tapi di sini masih perlu kita cek lagi dengan melihat informasi dari dataset tersebut. Kita cek lagi dengan is null. Nah, ternyata di sini masih ada dua kolom yang kosong, dua sel yang kosong dari kolom ember. Sedangkan di sini masih sudah tidak ada warna kuningnya ya. Makanya kita cek lagi melalui is null ini. Lalu bagaimana cara ngisinya? Padahal kan cuma dua yang kosong. Pertama kita lihat dulu apa saja isi dari kolom ember ini dengan menggunakan data frame ember ini kita pilih, lalu kita hitung jumlahnya. Kita jalanin. Nah, di sini tersedia S, C, dan Q. Yang S itu mayoritas lah dibandingkan C dan Q ini ketika dijumlahkan. Di sini saya memilih S untuk mengisikan kolom ember. Kenapa? Karena data ini S ini bersifat mayoritas dari C dan Q. Apabila kita mengolah data ember ini ke depan,
maka tidak terlalu mempengaruhi hasil prediksi yang akan kita olah. Di sini kita isi kolom embarknya dengan S. Kita jalanin. Terus kita cek ulang lagi dengan isNav. Nah, di sini sudah 0 semua dari masing-masing kolom. Terus kita cek lagi data frame yang kita buat, kita jalanin. Di sini sudah ada ya, ini kabin unknown, ada passenger ID 1, 2, 3, nih unknown. Sedangkan dari data frame yang awal-awal yang kita baca itu, ini masih ada nilai none atau nol, ini kosong. Jadi tidak bisa kita olah ke tahap selanjutnya. Mungkin itu saja ya, data cleaning yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Moderatornya mana ya? Apakah suara terdengar? Sudah Kak Farhan. Oke. Baik, terima kasih. Kepada Kak Putu Fikola Raditya, banyak banget nih ilmu-ilmu seputar data cleaning dengan Python dari Kak Putu Fikola Raditya. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada pemateri. Bagi peserta teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan, boleh chat. Silakan menuliskan pertanyaan dengan format nama lengkap, asal institusi, kemudian pertanyaannya. Oke, karena udah beberapa pertanyaan nih, kita langsung saja yang pertama dari Kak Andres Mantri Daniel. Kak, apakah penghilangan background pada citra itu termasuk data cleaning juga? Kepada Kak Putkola. Baik, tadi pertanyaannya apakah penghilangan background pada citra itu termasuk data cleaning juga? Menurut saya sih tergantung dari gambar apa yang kita olah. Nanti di proses itu kan dihitung ya, yang kotak-kotak padding gitu. Di situ komputernya akan menghitung memilih background atau tidak berdasarkan objek yang kita foto tadi. Tapi bisa juga penghilangan background itu masuk ke data cleaning juga. Jadi komputernya tinggal melihat objek tersebut warna-warnanya yang selain warna hitam. Ya, itu sih jawaban dari saya.
Oke, terima kasih Kak. Oke, dari jawaban tadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Andreas Tegenil ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Kak Hartarto Anugrah. Dalam pertanyaan, cleaning data apakah akan mengurangi keakuratan sampel di data? Baik, kepada Kak Putu Fikola, silakan. Tadi cleaning data apakah akan mengurangi keakuratan sampel di data? Justru data cleaning ini kita lakukan untuk meningkatkan hasil keakuratan yang akan kita olah. Bila tidak melakukan cleaning data, maka nanti mengolahnya bisa mengalami penurunan keakuratan data yang kita akan olah. Kayak kalau misalkan bilangannya 50, 50, 50, terus misal ada satu sel yang kosong. Nah, di situ ada sedikit data yang jomplang. Di situ bisa menurunkan keakuratan data yang kita olah. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih kepada Kakak. Jadi, semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan dari Kak Hartarto Anugrah ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Kak, apakah bisa di-share file Python dan presentasinya, Kak? Terima kasih. Gimana ya ini? Mungkin Putu Fikola ada jawaban? Ini nanti saya kasih ya melalui panitia yang ada di tampil ini. Kamu chat aja ke panitia, nanti dikasihkan kok. Atau bisa langsung aja. Belum saya uploading. Ya, nanti saya hubungi kembali ke panitia untuk memberikan materi yang saya presentasikan ini. Oke, jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Lanang Al-Mansuri ya. Jadi file ataupun yang slide tadi yang mau diminta mungkin di-share dan yang akan diminta dia akan diberikan oleh panitia sehabis webinar. Nah, melangkah ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Valentino Rizky. Apakah data yang telah cleaning meski dinormalisasi lagi? Baik, kepada Kak Putu, disilakan. Tadi apa? Pertanyaan ya. Iya. Data cleaning ini mesti dinormalisasi apa enggak? Apa ya? Sepertinya tidak perlu lagi untuk dilakukan normalisasi. Karena data ini juga sudah lengkap atau sudah enak lah untuk dilakukan tahap pengolahan mau menggunakan metode apapun. Jadi normalisasi itu tidak perlu dilakukan lagi karena data yang kita bikin ini sudah mempunyai kualitas yang bagus. Oke, mungkin ada tambahan lagi Kak? Sudah cukup tadi jawabannya? Nah, segitu sih tadi yang jawaban normalisasi. Oh ya, oke. Baik, terima kasih Kak. Semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan dari Kak Valentino Rizky. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Melisa Ayu Susantiva. Dengan pertanyaan Kak, kenapa tadi kolom bin harus diberi unknown Kak? Baik, kepada Kak Putu Fikola, silakan. Nah, tadi kenapa kolom kabin itu harus diberikan unknown? Karena data itu kan udah itu apa namanya? Berupa alamat duduk dari para penumpang yang ada di kapal. Jadi datanya ini kayak kurang penting gitu, misal karena sudah terjadi kecelakaan kapal, kan penumpangnya itu juga sudah keluar dari tempat duduknya.
Terus juga kenapa dihilangkan? Nah, tadi kan data dari kolom kabinnya itu banyak ya, bisa lebih dari 70%. Nanti kalau mau diisi, masa diisinya itu lebih banyak kita yang bikin data rekayasa daripada data aslinya. Jadi kayak kalau kita olah nanti malah kayak lebih kita menghasilkan data rekayasa daripada data asli. Itu sih. Terima kasih Kak. Semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan dari Kak Melisa Ayu Susantiva. Oke, mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya, silahkan drop pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, asal institusi, dan juga pertanyaannya. Oke, teman-teman semuanya mungkin ada yang masih ingin bertanya atau memberikan tanggapan gitu untuk materi hari ini, materi tentang data cleaning with Python. Bisa langsung drop pertanyaannya di chat dengan format nama, asal institusi, dan juga pertanyaannya. Oke, tunggu teman-teman semua yang bertanya. Kita dari AI Creation yang adalah adoption dari teman-teman semuanya dan mendapatkan berbagai informasi. Itu Oke, mungkin teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Oke, ya teman-teman semuanya sudah tidak ada lagi yang ingin tanya. Oh, ada. Oke, itu. Baik, terima kasih Kak Putu Vikolardika. Jadi teman-teman semuanya, Kak Putu sudah share link materi dan juga dataset yang telah dipresentasikan. Silahkan langsung klik di Google Drive yang di chat di room chat. Mungkin teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya lagi ataupun menanggapi tentang materi kali ini. Oke, mungkin sudah nggak ada lagi ya Kak yang mau bertanya. Jadi ya
Tentu saya ingin memberi summarize dulu dari materi yang telah kita pelajari hari ini tentang data cleaning with Python. Nah, data cleaning merupakan metode untuk memperbarui, mengisi, data menjadi lebih rapi sebelum kita melakukan training dan juga dataset yang ingin kita olah. Mengapa harus dilakukan dataset? Walaupun komputer adalah mesin untuk mesin penghitung yang luar biasa, tetapi saja komputer tidak secerdas manusia dan menentukan mana yang masuk akal dan tidak. Di sini merupakan tugas kita melakukan pembersihan data agar komputer dapat menghasilkan yang kita inginkan. Nah, teman-teman semuanya, saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah dibagikan oleh teman-teman panitia. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya dan ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Putu Nikola Raditya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ermatika M.Com yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar pada siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia AI Creation dan Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta yang telah bertugas pada webinar siang hari ini. Dan tentunya tak lupa pula kami ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan webinar ini dari awal hingga akhir acara. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada UPN Veteran Jakarta, BISA AI, dan UAT Pro, dan juga kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sponsor kita dari Huawei dan Bayer In. Tentu saja didukung kita. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada IAIE atau Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem, Pusat Kajian Ilmu Komputer FIK UPN Veteran Jakarta. Dan juga terima kasih kepada teknologi partner kita dari Huawei Cloud, Sprint, FunX, Tampil ID, Cloud Kilat, dan juga tentu saja mengucapkan terima kasih kepada community partner kita dari Hipmekindo, Eduplex, dan juga yang Space dan juga UXLand. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika apabila dapat banyak salah kata ataupun perbuatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.